Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang sama berbahagia. Sebelum masuk ke inti dari kenapa harus tarbiyah, saya akan menyebutkan satu kegunaan tarbiyah buat diri saya sendiri sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail. Sebelum balik ke Sinjai, kami sebenarnya kurang sehat. Masih berpikir untuk balik atau tidak. Tapi ya dengan izin Allah bahwa bersama dengan ikhwah itu, bersama dengan akhwat itu, suasananya akan menguatkan keimanan. Ketika iman kuat, maka tubuh kita ini juga akan terpancing untuk kuat. Ketika terpancing iman kita kuat dan tubuh kita juga ikut kuat, maka beberapa kesedihan, beberapa masalah, beberapa hal itu sudah selesai dan bisa kita terlepas dari masalah-masalah itu. Saya ingat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kami, murid-muridnya Ibnu Taimiyah, ketika kami memiliki masalah, maka kami itu bersegera untuk mencoba mencari jalan keluar lewat guru kami Ibnu Taimiyah. Ada jauh, ada suasana yang tidak bisa kalau tidak ketemu langsung. Ya, kalau selama ini online, ada juga tarbiyah online, yaitu adalah salah satu alternatif. Tapi yang menjadi hukum asal adalah tarbiyah yang hadir bersama dengan ikhwah-ikhwah yang lain. Ya, bercerita sedikit dengan tarbiyah. Ya, saya tarbiyah ketika SMA kelas 2, dan di sini ada yang masih satu angkatan saya tarbiyah di sini. Ya, Ustadz Nur Syamsir. Nah, beliau ini dulu tinggal di Lapa dan sekarang masih tinggal di Lapa ya. Iya. Nah, beliau ini satu angkatan saya tarbiyah ketika SMA. Di rumahnya Ustadz Imran, rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Kalau hujan, artinya orang betul-betul merasakan tarbiyah itu sangat menarik buat kita, bertemu dengan akhwat, bertemu dengan ikhwah, bertemu dengan ustadz, bertemu dengan ustazah atau murabbi, itu suasananya luar biasa. Ketika hujan deras, ada salah seorang ustadz Rani namanya, yang dari Duat, yang mentarbiyah kami ketika masih kelas 2 SMA. Ya, beliau mengatakan, hujan deras, kami sudah datang, hujan deras. Ya, tetapi yang baru hadir ketika itu hanya sekitar saya, Ustadz Sofyan Nur, Ustadz Mudassir, Ustadz Salman Nasrullah, Ustadz siapa lagi? Ada satu lagi. Nah, itu yang hadir ketika itu. Nah, ada beberapa anggota yang belum datang. Satu di antaranya Ustadz Nur Syamsir dan Ustadz Ilham.
Ya. Tapi murabbi kami meyakinkan kami, bagaimanapun kencangnya hujan es sekalian di zaman itu ya, pasti dia akan datang insya Allah. Dan betul. Deras hujan, tapi dari kejauhan ada orang naik sepeda dengan plastik di atasnya dan berjalan menuju rumah Ustaz Imran rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan itulah beliau. Kenapa orang mau berkorban? Ya, kenapa orang mau berkorban seperti itu? Dari lapak naik sepeda, hujan deras sekali dan jalan ke dekat perkebunan situ. Kenapa orang mau seperti itu, mau berkorban? Karena dia merasakan ada manisnya bertemu dengan ikhwah dalam tarbiyah itu. Ya. Jadi itu, dan dari tarbiyah lah saya bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, saya sampaikan dari tarbiyah lah saya bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, ini istilahnya kalau Imam As-Suyuti memiliki kitab yang namanya At-Tahadduts bin Ni'mah, yaitu buku yang memuat seluruh guru-guru beliau yang beliau ceritakan dan apa yang beliau pelajari dari mereka-mereka yang pernah mengajarnya. Jadi At-Tahadduts bin Ni'mah, menceritakan nikmat. Saya pribadi, ya ini bentuk dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, bercerita tentang nikmat Allah tidak untuk berbangga, tetapi untuk dijadikan sebagai penguat semangat dan bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk yang lain. Ya, saya pribadi, ya ketika awal kali tarbiyah, tentu juz 30 dulu kita hafal beberapa surah ketika masih SD karena ada jadwal di SD 3 dulu ketika kami sekolah di sana, SD 03, itu di kelas di samping belakang guru itu ada daftar hafalan surah-surah pendek murid-murid. Ada daftar surah-surah pendek. Jadi di checklist itu. Sampai ini Muhammad siapa semua itu sampai di mana hafalan surah pendeknya. Dan sekarang apakah masih ada atau tidak? Yang guru-guru ini saya mau tanya. Apakah cara seperti ini masih ada? Tidak ada ya? Masih ada. Ya, subhanallah. Saya pribadi masih mengingat hal-hal ini karena terus terang kita terpancing untuk mencoba menambah hafalan melihat teman-teman yang sudah jauh ceklisannya. Ada yang kita cuma sampai Al-Ma'un saja, nggak maju-maju dari Al-Ma'un. Iya. Teman-teman saudara sampai ke surat Al-Bayyinah, surat-surat yang ke belakang, Al-Mutaffifin, Masya Allah. Ada teman saya dulu itu, anak dari teman SD, namanya Slamet. Anak dari dinas Departemen Agama. Ya, itu hafalannya banyak sekali. Wah, itu yang paling jauh ceklisannya itu. Kita di belakang ini antri, ya, kalau tidak Al-Adiyat, Az-Zalzalah, begitu saja. Sampai kelas 6, hafalan kita tidak bertambah-tambah. SMP juga seperti itu. SMP sudah tidak ada data hafalan di kelas itu, tidak ada lagi. SMP 2. Dan kami diajar oleh Ustaz Yusuf Guna, ya, syafahullahu syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Ya, kami dengar sedang dalam perawatan. Ya, beliau ini yang banyak memberikan semangat kepada kita dulu untuk belajar. Ya, kemudian setelah pindah ke SMA 1, masih SMA 1 namanya. Ya, setelah pindah ke SMA 1, ya mungkin di ikhwah di sini atau di akhwat barangkali ada yang satu angkatan dengan kami atau yang sempat ketemu adik kelas atau kakak kelas. Ya, ya kita tidak di pesantren, tetapi kita di SMA 1 itu di lingkungan yang kadang lebih dari pesantren. Ya, kenapa itu ada? Karena ternyata tarbiyah itu membuat semua itu terjadi. Ya, di sini ada teman saya Ustaz Makmur dari Lapak juga. Nah, ini juga teman sekelas saya. Ya, banyak bercerita dengan teman-teman yang lalu karena alhamdulillah mereka semua hadir di kesempatan seperti ini dan dalam kafilah kebaikan seperti ini. Ya, dari situlah kemudian saya diikutkan oleh Ustadz Sufyan, Ustadz Mudathir, ayo ikut tarbiyah. Sudah ikut tarbiyah, di tarbiyah itu ada beban menghafal. Buat saya ini betul ini. Iya, beban menghafal. Ya, saya rasa masih ada beban menghafal ini. Ya,
Ya, tidak boleh dihilangkan ini beban menghafal. Kalau tidak menghafal, setor hafalan kadang didenda. Nah, itu yang kami lakukan dulu. Ya, ada kakak kelas kami Ustaz Mustaan yang masih bersama dengan kita dan diberikan umur panjang. Ikhwas sekalian ini dan akhwat sekalian, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itulah kemudian saya pribadi semangat menghafal Al-Qur'an karena dari tarbiyah. Dari SMA. Dari SMA bisa menambah hafalan sampai 4 juz ketika SMA dan itu menggunakan waktu sore hari. Jadi menjadwalkan waktu setiap sore. Tabe ini panitia jam ini masih belum diganti anunya ini baterainya ini. Ya tabe ini dari subuh ini kita sudah di prank sama jam ini. Iya, tabe ini baterainya sebentar harus diganti ini. Iya, tadi juga masuk ke kantor juga ke dalam baterai mati juga baterai jam di dalam. Masya Allah. Harus ditarbiyah ini jam-jamnya ini. Iya. Ya, saya dari tadi lihat masih jam 6:30 pagi juga jam 6:30. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ini bentuk at-tahaddus bin ni'mah, bukan untuk apa tapi untuk memberikan semangat kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari kami fillah. Ya, dari situlah kemudian menghafal Al-Qur'an dan betul-betul terasa bahwa memang dengan menghafal itu banyak hal yang kita bisa rasakan sisi positifnya. Nah, itulah salah satu manfaat tarbiyah yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah bisa meningkatkan imun kita dengan bertemu ikhwah, imun dan iman, ya, meningkatkan imun kita dan meningkatkan iman kita juga. Kemudian bisa menjadi pendorong untuk memulai menghafal Al-Qur'an. Karena saya pribadi nanti selesai menghafal Al-Qur'an itu ketika istiba. Ya, saya pribadi belum pernah masuk ke pondok pesantren tahfidzul Qur'an. Jadi saya ketika ditanya bagaimana metode menghafal di tahfidzul Qur'an, saya tidak bisa menjelaskan. Ya, karena saya pribadi menghafal otodidak. Ya, menghafal otodidak dan setoran dengan Ustadz Marhali, ya, Imam Istiba yang sekarang jadi penanggung jawab di Anak Banua. Nah, itulah tempat saya menyetor ketika di Istiba. Dan kemudian selesai menyetor 30 ketika di Saudi, tepatnya di kota Taif, sambil liburan musim panas, sambil kami setoran 30 juz di sana bersama masyayikh. Itu semua dari mana? Dari tarbiyah. Sederhana kan? Tapi hasilnya wah. Tarbiyah itu sederhana. Dan kita bisa tahu tarbiyah itu sederhana kalau kita mencoba masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu definisi tarbiyah secara bahasa dan juga secara istilah menurut lembaga yang kita kelola. Ya. Secara bahasa, tarbiyah itu berasal dari kata robba yurabbi. Masdarnya atau asal katanya adalah tarbiyah. Apa arti kata robba yurabbi? Robba yurabbi itu juga merupakan pengembangan kata. Asal daripada kata ini yang sudah dikembangkan, asal katanya itu dari kata roba yarbu. Apa itu roba yarbu? Roba yarbu artinya berkembang. Kalau kita memahami berkembang, artinya sempat kecil, menanjak, dan kemudian berkembang. Itu kita pahami ya. Jadi nama yanmu atau roba yarbu artinya berkembang. Yang kedua, asal kata daripada tarbiyah, roba yarbu, kemudian yang kedua, robiya yarba. Sama juga artinya, dalam bahasa Arab artinya nasya'a wa tara'ra'ah, artinya tumbuh berkembang. Dekat dengan makna yang pertama. Karena ada rumus yang saya mau kasih kepada kita semua. Rumus bahasa Arab. Dan ini tidak didapat kalau tidak hadir tarbiyah gabungan. Nah, itu dan gunanya. Ya, apa rumusnya dalam bahasa Arab? Kalau kita baca sebuah kata dalam bahasa Arab, misalnya 3 huruf. Kalau kita dapat sebuah kata yang mana kata tersebut huruf-hurufnya sama penyusunnya 2 huruf. Sama penyusunnya 2 huruf. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, kalau ada kata bahasa Arab, kalau kita bahasa Indonesia kan ya, A, B, C. Kan dalam bahasa Arab itu, akar kata itu selalu kembali kepada 3 huruf. Akar kata dalam bahasa Arab selalu kembali kepada 3 huruf, yang menjadi makna yang kemudian dikembangkan, diberikan tasdid, huruf tambahan, itu yang belajar bahasa Arab.
Tapi sederhana sekali. Contoh A, B, C. Ini sebuah kata dalam bahasa Arab, A, B, C. Kalau ada kata lain kita dapat, yang juga di sana ada dua huruf yang sama, misalnya B, A, C. Yakin saja, B, A, C dengan A, B, C itu maknanya dekat. Akan ada hubungannya. Yakin saja. Atau B, A, B, C, kemudian kata keduanya C, A, B, atau dibuat sampai berapa kali dengan penyusun yang sama tapi di takhir, di takdim, depan, belakang, tengah, itu yakin saja maknanya ada kemiripan. Maknanya ada kemiripan. Ini rumus yang mahal sebenarnya, harus diketahui. Ini rumus mahal ini. Karena ada sebuah buku yang besar, 2 jilid besar yang sempat kami baca beberapa halaman. Itu menjelaskan tentang makna-makna kata di dalam bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, yang huruf-huruf pembentuknya itu mirip-mirip. Entah depan belakangnya yang sama, atau tengah belakangnya, atau tengah depannya. Itu ada buku yang kemudian kesimpulan akhir dari buku itu disusun oleh salah seorang ulama bahasa, profesor bahasa di Al-Azhar. Dia mengatakan inilah rumus yang kemudian menjadi hasil dari penelitian dan buku beliau, bahwa ketika ada dalam kata yang 2 huruf yang membentuk kata itu, yakin itu pasti dekat maknanya. Pasti dekat maknanya. Ya, kemudian yang ketiga, asal kata tarbiyah itu dari kata robba yurabbi. Apa itu robba yurabbi? Artinya memelihara, menjaga, menjadi pengayom. Ya, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara. Makna tarbiyah ini ya, mengasuh, memberikan perawatan, memberikan pengayoman. Dalam kisahnya Fir'aun bersama Nabi Musa. Jadi dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, itu Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat, di halaman pertama, di posisi bawah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa sudah besar, sudah tumbuh dewasa, kemudian datang dengan perintah Allah berhadapan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ayo, sekarang kamu sudah punya kemampuan. Silakan menghadap Fir'aun karena dia sudah terlalu melampaui batas. Ya. Ketika berdialog antara Musa alaihissalam yang bersama dengan Harun, yang di tempatnya di istana dari Fir'aun, disinggung ini Nabi Musa. Disinggung. Karena dia mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disinggung ini Nabi Musa. Qala alam nurabbika fina walidan wa labithna fina min umrika sinin. Dan kamu ini Musa, kalau kau mau tahu diri, bukankah kamu pernah kami rawat ketika masih kecil di istana ini? Itulah asal kata bahasa robba. Alam nurabbika fina. Bukankah pernah kami menjadi pengasuhmu? Bukankah kami pernah menjadi orang yang mengayomi kamu, menjaga dan memberikan apa yang kau butuhkan ketika masih kanak-kanak sampai besar? Alam nurabbika fina walidan. Kau masih anak kecil, belum bisa berbuat apa-apa. Saya memberikan kau makanan, berikan segala hal yang menjadi kebutuhanmu. Disinggung oleh Fir'aun. Alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin. Dan engkau betul-betul tinggal bersama kami, ya tinggal bersama kami dengan bertahun-tahun lamanya, menikmati segala fasilitas di istana kami ini. Disinggung. Kemudian disinggung lagi, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Kemudian engkau telah melakukan perbuatan, yaitu membunuh orang Mesir. Sekali pukul itu, ya, fawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali pukul Nabi Musa, langsung habis itu orang Mesir. Ya, itu diingatkan lagi. Diingatkan tentang kesalahan-kesalahannya Nabi Musa. Apa yang kita ingin ambil? Yang kita ingin ambil dari bahasa kisah dari Fir'aun bersama dengan Nabi Musa, bahwa Rabba, yurabbi artinya merawat, mengayomi, melindungi, dan betul-betul menjadikan seperti anak. Itulah makna tarbiyah. Ini secara bahasa ya. Secara istilah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita mencari di Google Translate, maka tarbiyah itu berarti pendidikan. Tarbiyah itu berarti pendidikan. Kalau kita cari translate di Google, itu artinya pendidikan.
Nah, tapi tentu konsep tarbiyah yang kita pahami dan kita terapkan dan diajarkan kepada kita dan kita mengajarkan kepada yang lain bukanlah seperti itu sekedar pendidikan, tetapi ada hal lain. Ada hal lain. Ya, subhanallah. Kita salut kepada akhwat ini yang membawa anak-anak dan juga masih betah untuk bisa bersama kita. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, kita selalu iri sama akhwat karena masih bisa menggendong anak dan juga masih bisa ikut kegiatan seperti ini. Ikhwat tidak ada gendong, tapi kadang malas. Ya, tapi ini tidak menyinggung siapa-siapa. Ya, tapi ya kita menyebutkan sebagai pelajaran. Ya, ini makanya akhwat kenapa selalu menjadi terdepan? Ya karena memang mereka selalu sungguh-sungguh. Ya, selalu sungguh-sungguh. Tapi ini kita berikan apresiasi kepada akhwat luar biasa. Ya, tentu mereka punya kegiatan tadi juga ya. Ya, kemudian datang ke sini lagi dengan agenda yang seperti ini. Ya, kemudian tentu juga dengan anak-anaknya yang namanya anak pasti usil dan seterusnya, tapi masih juga duduk dengan sabar. Ya, kita iri sama mereka ini. Ya, kita iri sama mereka yang mau bersabar dengan kegiatan seperti ini. Ya, ikhwah dan akhwat yang sama berbahagia, tarbiyah yang ingin kita sampaikan dan menjadi metode pembinaan kita, ya. Dan ini adalah sebuah kata kunci perjuangan di lembaga ini. Kenapa kata kunci? Karena saya pernah bertemu dengan salah seorang syekh. Beliau tinggal di Riyadh. Syekh ini punya perhatian dakwah dengan negara-negara seperti Kamboja, Laos, Vietnam, negara-negara yang tetangga itu, ya. Laos, Vietnam, Kamboja dengan apalagi satu Burma. Nah, 4 negara ini beliau punya perhatian yang besar. Dan juga beliau punya perhatian besar dengan dakwah di Indonesia. Ya, setelah beliau mengamati beberapa lembaga dakwah, beberapa hal yang terjadi dalam hiruk-pikuk dakwah di Indonesia, beliau mengatakan seperti ini di depan kami. Kami ketika itu rapat di Madinah, di kantor yang saya pimpin sendiri di Madinah. Kami mengundang beliau untuk menyampaikan nasihat kepada kami, untuk menyampaikan hal-hal positif, untuk memberikan semangat untuk terus berdakwah. Ya, di kantor itu, ya beliau menyampaikan seperti ini. Karena dia tahu kita semua rata-rata dari lembaga ini. Bilang, apa yang saya lihat dari lembaga kalian, yang menjadi mesin penggerak dakwah kalian itu cuma satu. Apa itu? Tarbiyah. Ya, dia sebagai pengamat, dia mengatakan seperti itu. Dengan tarbiyah kalian bisa besar. Artinya sebagai wanti-wanti juga kepada kita, kalau kita tidak tarbiyah, lembaga ini akan surut. Sebagai ancaman juga. Kalian besar dengan tarbiyah, tapi ingat, ya ini bahasa pemahaman kita bahwa kalau kalian tidak tarbiyah, yakin itu akan mundur dakwah itu. Ya, secara istilah yang kita ingin gunakan. Jadi tarbiyah itu sebuah format pembinaan yang ingin menggabungkan antara unsur tarbiyah dan memanusiakan manusia di dalam dakwah. Jadi tarbiyah ini ingin memanusiakan orang di dalam dakwah. Artinya apa memanusiakan? Harus sesuai dengan fase yang ada. Karena memang asal kata tarbiyah adalah sesuatu yang berfase, sesuatu yang berjenjang. Dan sangat-sangat salah kalau orang mau belajar langsung mau lompat. Ya, langsung mau lompat. Ya, mungkin nanti kita ceritakan ada kisah yang terjadi bersama kami di kampus di Jamiah Islamiyah di Madinah. Mungkin di akhir-akhir nanti pengalaman menarik dengan masalah fase belajar ini. Ya, jadi ada fase. Artinya apa? Kalau Anda masuk, Anda harus mengikuti jenjang. Supaya apa? Supaya alami. Karena tarbiyah ini pembinaan secara alami, bukan pengkarbitan orang. Jadi orang itu punya akal, orang itu punya ruh, orang itu punya jasad. Nah, manusia ini kalau kita ingin memberikan sebuah tarbiyah, sebuah pembinaan kepada dia, maka kita harus sempurnakan perhatian kepada 3 sisi ini. Kapan perhatian kepada salah satu dari 3 sisi ini tidak maksimal, maka dia akan menjadi orang yang kadang lebih banyak masalahnya daripada manfaatnya. Ya, kita sampaikan seperti ini. Kenapa? Kita sudah banyak mendapatkan buktinya. Kita sudah banyak mendapatkan buktinya di lapangan.
Kapan hanya kepala saja, akal saja yang diisi, tapi tidak diisi hatinya dengan keimanan dan ibadah-ibadah sunat, itu dia akan sombong. Dan itu terjadi dan betul kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau saya berbicara di kampus, ya dari teman-teman kami, ya memang kita melihat bahwa ada ketimpangan di dalam pembinaan. Ada orang Masya Allah kuat menghafal, tapi ketika kita berbicara masalah tazkiyatun nafs, berbicara masalah ibadah-ibadah sunat, kadang agak menjauh atau kadang mencari alasan untuk tidak berbicara masalah seperti itu. Padahal dia itu manusia. Ya, kalau jiwa kita ini haus dan dahaga dan lapar, itu dengan minuman dan makanan, dan hati kita ini juga akan haus dan lapar. Haus dan laparnya hati ini itu dengan ayat, dengan nasihat para ulama, itulah makanannya. Kemudian dia bisa tenang dan kenyang. Kapan dia tidak mendapatkan makanannya dengan benar sesuai dengan porsi yang ada, maka dia akan menjadi manusia yang timpang. Manusia yang timpang. Nah, ini saya pribadi banyak mendapatkan contoh-contoh seperti ini. Bukan kita berarti mentazkiyah diri kita, mengatakan diri kita yang paling baik, tidak. Tapi kita betul-betul melihat fenomena. Karena kami pribadi diamanahkan untuk menggarap halaqah tarbiyah dari beberapa negara di Asia Tenggara. Malaysia, Filipina. Tapi tarbiyah sesuai dengan arahan dari lembaga dakwah di sana. Tapi mirip-miriplah dengan apa yang kita lakukan. Jadi beberapa karakter orang-orang Filipina, orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, orang itu kita bisa kenal di situ. Dan itu lewat tarbiyah baru kita kenal. Nah, jadi harus ada asupan untuk akal dalam ilmu. Harus ada asupan untuk hati kita sebagai, dan itu dengan zikir kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah sunat, dengan hal-hal yang positif lainnya. Ya, kenapa saya stressing ibadah-ibadah sunat? Ya, ini ibadah-ibadah sunat, tolong ini para murabbi dan para mutarabbi tolong diperhatikan ibadah sunat ini. Ya, para akhwat dan para murabbiyah, ini tolong diperhatikan ibadah sunat ini. Ini hal tetapi caranya. Ya, di dalam sebuah hadis, dalam hadis arba'in, kita mungkin sudah hafal semua hadis arba'in, tentang hadis tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Kita tidak baca dari awal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah saya mencintai hambaku seperti saya mencintai amalan-amalan wajib yang dia kerjakan. Dari amalan wajib itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil hatta uhibbahu. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah-ibadah sunat, entah itu puasanya, entah itu salat sunatnya, entah itu sedekah-sedekahnya, entah itu hal-hal lain yang bisa membuat hati ini tidak sombong dan tidak menjadi takabur di hadapan Allah dan di hadapan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu perlu untuk dijaga. Dan itulah ibadah-ibadah sunat. Jadi kalau masalah ibadah wajib, insya Allah kita akan mengatakan kita semua sepakat dan kita sudah melewati itu semuanya. Tetapi pembahasan kita di sini adalah ibadah sunat. Inilah pembatas. Inilah pembatas ibadah sunat. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan ibadah sunat. Ya, karena ibadah wajib semua kita lakukan, tapi ibadah sunnah ini tidak semua orang lakukan. Dan dengan ibadah sunnah itu menjadikan kita ini di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutan hadis itu? Wala yazalu al-'abdu yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba terus-menerus menjaga ibadah sunnatnya kecuali aku akan mencintainya. Fa iza ahbabtuhu. Kalau saya sudah mencintai hamba saya itu, bayangkan. Cara mencari cinta Allah dengan ibadah sunat. Ini kuncinya ini. Ini dalam tarbiyah kita tolong dihidupkan ini. Ibadah sunat dalam tarbiyah. Salat sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Kenapa? Inilah yang menjadi kunci yang kita akan bicarakan sekarang. Ya, fa iza ahbabtuhu. Kalau saya sudah cinta dengan hamba itu karena ibadah sunatnya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih.
Saya akan menjadi telinganya yang mendengar. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan hambanya, tidak. Tapi kata ulama kita, hadis ini kan hadis qudsi, hadis ini. Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad yang didengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya kalau dia memperbanyak ibadah sunat, maka Allah akan menjaga, kata ulama kita, Allah akan menjaga pendengarannya. Jadi kalau ada orang yang selalu memberikan godaan-godaan, ada mungkin suara musik, suara apa, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia agar tidak terjatuh, agar tidak dekat-dekat dengan tempat seperti itu. Kenapa? Karena dia rajin ibadah sunat. Dan inilah hal yang harus kita hidupkan di dalam halaqah tarbiyah. Kenapa? Caranya kita mendapatkan cinta Allah dengan ibadah sunat. Dan saya rasa dalam halaqah selalu ada checklistan, mutabaah, controlling ibadah-ibadah seperti ini. Dan itu kita masih rasakan dulu bersama para murabbi kita. Ya, jadi ini ditekankan, sangat ditekankan. Tolong ini menjadi prioritas utama ibadah sunat. Ya, kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan saya akan menjadi pandangannya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pandangan kita dari hal-hal yang Allah tidak cintai. Bayangkan kalau Allah menjaga kita, maka seluruh sebab-sebab maksiat lewat pandangan itu Allah hindarkan dari kita. Apa sebabnya? Ibadah sunat. Ibadah sunat. Jangan meremehkan ibadah sunat. Ya, ini hal yang urgen sekali dalam halaqah tarbiyah kita. Senantiasa mengingatkan ibadah-ibadah sunat. Ya. Kemudian wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, dan saya akan menjadi tangan yang akan dia gerakkan. Artinya tangan kita ini akan dijaga oleh Allah untuk tidak mencuri, tidak memegang hal-hal yang haram, tidak melakukan perkara yang dilarang. Allah menjaga tangan kita. Kenapa? Ibadah sunat. Ini ibadah sunat. Ini rahasia. Dan ini di halaqah tarbiyah betul-betul kita ingin terus kuatkan. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, dan saya akan menjadi kakinya yang dia dengannya berjalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga langkah-langkah kaki kita dari hal-hal yang tidak Allah cintai dengan ibadah sunat. Makanya kalau orang yang rajin ibadah sunat, insya Allah dia itu akan husnul khotimah. Apa sih tujuan kita ini bertarbiyah? Ya, tujuan kita husnul khotimah. Kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah yang menjadi cita-cita kita. Segala kegiatan tarbiyah kita, segala kegiatan dakwah kita, ujung daripada semua itu adalah husnul khatimah. Kawan sekalian, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada akhwat dan kepada ikhwah sekalian untuk menjaga poin penting ini. Ini kelihatan remeh. 2 rakaat setelah sholat, membaca 1 halaman setelah sholat, remeh kelihatan. Tapi ingat, itulah yang membuat kita akan terjaga dari maksiat. Ya, mau terjaga dari maksiat, perbanyak ibadah sunat. Mau terjaga dari maksiat, perbanyaklah ibadah sunat. Ya, jadi di dalam tarbiyah ini, ya, saya selalu terganggu dengan jam itu. Ya, sekarang pukul 5.15. Ya, mungkin 15 menit lagi barangkali paling lama. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian, tarbiyah setelah kita melewati pengertian secara bahasa dan kesimpulan pengertian secara bahasa, definisi secara bahasa itu adalah sesuatu yang melewati proses dari satu persatu. Artinya kalau Anda di tarbiyah ini tidak bisa langsung naik level, harus melewati level-level itu, level-level pembinaan. Supaya apa? Supaya normal kita jadi manusia. Karena kapan kita lompat-lompat, kadang itu ada keanehan. Dan ini saya dapatkan. Ya, saya dapatkan beberapa kali membina mahasiswa di Madinah, membina mahasiswa di Madinah sebagai murabbi. Ada beberapa orang memang yang selalu ingin lompat-lompat. Nah, saya cukup, saya bisa, insya Allah saya bisa lompat. Nah, orang yang seperti itu, ujung-ujungnya dia akan berhenti atau dia akan berpisah. Dan itu alami. Alami seperti itu. Itu banyak kasus yang kami dapatkan sebagai penanggung jawab tarbiyah di ikhwah, pengurus DPD atau DPLN Madinah sendiri. Itu kasusnya dari dulu. Dan sampai sekarang juga masih ada. Artinya, tapi alhamdulillah, ini kembali kepada penanganan kita dengan bijak. Karena kita ingin memanusiakan mutarabbi kita itu.
Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya Nabi berjihad. Nabi juga hidup bersama istrinya. Nabi juga hidup bersama sahabatnya. Nabi juga mengajar sahabat-sahabatnya. Di manakah sisi tarbiyah Nabi kepada sahabatnya? Sisi tarbiyahnya Nabi kepada sahabatnya itu bukan sekedar memberikan pengarahan tentang agama, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang tua buat sahabat. Itulah tarbiyah. Ya, jadi murabbi dan mutarabbi itu seperti betul-betul anak dengan bapak atau kakak dan adik. Jadi setiap ada masalah itulah yang menjadi jalan keluar untuk dia selesaikan. Ya, kalau belum sampai pada taraf itu, maka tarbiyah belum maksimal itu. Kalau mutarabbi dan murabbi belum memiliki hubungan erat, ya maka ya sampai-sampai dikatakan dulu, ya sampai saking dekatnya hubungan antara murabbi dan mutarabbi yang merupakan makna tarbiyah secara dalam, yaitu betul-betul menjadi seperti orang tua, menjadi seperti kakak dari orang yang kita bina, ya sampai-sampai dikatakan sampai nomor sepatunya itu kita harus tahu. Iya, nomor sepatu dari mutarabbi kita harus tahu. Kenapa? Karena kita seperti orang tua dan dia juga merasa seperti dijadikan sebagai anak dan dia merasa nyaman. Jadi kayak tadi itu, kalau Ustadz Nur Syamsir hujan deras dari lapak dia bisa ke perkebunan. Nah, itu kenapa? Dia merasa bahwa ada pengayom dia. Dia merasa ada yang membela dia, ada yang memberikan semangat kepada dia. Jadi apapun halangannya, insya Allah dia akan datang. Itulah kira-kira tarbiyah ini menjadi makna yang spesifik di dalam lembaga kita, bahwa sebuah format pembinaan yang memanusiakan seorang mutarabbi dan juga dikendalikan oleh murabbi dengan berbagai macam unsur dari akal ilmiahnya, dari hati imaniyahnya, dan juga dari jasadiahnya. Ini semua harus diberikan perhatian. Ya, kapan kita tidak berikan perhatian kepada jasadnya, kita tidak mau dai yang sakit-sakitan. Tidak mau dai yang sakit-sakitan. Dan kita juga tidak mau dai yang terlalu perhatian dengan badannya. Tidak ada, diberikan perhatian kepada badan tidak ada masalah, tapi berikan juga kepada iman hati kita dan juga kepada ilmu dan akal kita. Semua akan diberikan porsinya. Ya, jadi tarbiyah ini manfaatnya tentu kita sudah dengarkan tadi beberapa poin. Yang kita ingin stressing adalah menjadikan seorang manusia itu tumbuh berkembang sesuai dengan fase dia di mana dia berada. Jadi tidak langsung dijadikan itu orang yang kita ajar karbitan jadi orang yang pintar sampai kuat mentahzir. Iya. Terus terang ini saya sampaikan karena kita dapatkan, dan ini yang saya sampaikan tadi, bahwa pengalaman kami di Medina, ya ada seorang oknum ya dari Ustadz, ya itu ketika mahasiswa baru datang, apa yang diajarkan? Diajarkan ilmu hadis tentang bagaimana cara kita membeberkan aib seorang rawi. Namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ya, kami sempat di kuliah hadis dan sempat mempelajari semua ini. Itu ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu dari tentang keadaan rawi diterima atau tidak. Tapi kan itu diterima ataupun tidaknya itu hanya hadisnya saja. Boleh jadi orang tersebut lemah, dhaif secara riwayat hadis, tapi dia sudah menginjakkan kakinya di surga. Kenapa? Dia punya ibadah yang lain. Mungkin secara ilmiah dia barangkali tidak bisa terlalu kuat, tapi dalam ibadah-ibadah yang lain dia bisa menjadi orang yang terdepan. Ya, jadi ada salah seorang ustadz ya yang mengajarkan anak baru datang, baru tiba di kampus, diajarkan ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang mengomentari perawi untuk dibeberkan aibnya, dengan tujuan mengetahui hadis tersebut lemah atau sahih, dhaif atau sahih. Itu tujuannya ilmu jarh wa ta'dil. Ya, saya tadi ketemu dengan Ustaz Zulkarnain di doktor hadis dari UIN ya di Karampuang. Ya, Karampuang tadi. Saya kaget, ya kan kakak kelas hadis tiba dulu.
sekarang sudah doktor hadis, dan kita diskusi tentang ilmu jarh wa ta'dil karena disertasi beliau tentang jarh wa ta'dil. Ya. Dan saya sampai kita banyak diskusi karena kami juga memang dulu pernah menulis tentang itu jarh wa ta'dil dan pernah belajar dari para masyayikh penyusun bukunya. Intinya sangat tidak relevan anak baru yang belum mengerti apa-apa sudah diberikan nasi. Anak yang masih kecil langsung diberikan nasi itu tidak masuk di akal. Inilah yang merusak. Orang baru belajar sudah diajarkan bagaimana cara menjauhi Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan. Itu kan tidak alami pembinaannya. Kenapa? Orang yang baru belajar berikan sesuai dengan porsinya. Ya sama dengan orang roba yarbu, tumbuh. Orang tumbuh itu ya disiram pelan-pelan. Ya, supaya dia tumbuh dengan benar. Tapi kalau disiram langsung dengan air satu ember, mati itu tumbuhan. Kenapa? Kita menjaga proses alamiahnya. Ya, kalau kita menjaga proses alamiahnya dalam pembinaan kita, dibuat marhala ini, ketika dia setoran hafalan, materi-materinya sudah dikuatkan, ujian, naik lagi marhala. Supaya apa? Kuat pondasi ilmunya. Tapi kalau lompat-lompat, itu kadang ada bagian dari agama yang tidak dipahami. Padahal dia mungkin sudah belajar yang terlalu jauh, yang terlalu khilafiyah, tapi perkara yang sangat urgen, masalah wudhu, masalah sholat yang sangat urgen, kadang dia tidak paham. Kenapa? Terlalu lompat kepada perkara khilafiyah yang seharusnya tidak menjadi konsumsi dia. Kalau tarbiyah, kita memang diajak pelan-pelan, tubuh berkembang, pelan. Ya, pelan. Jadi belajar dulu yang standar-standar, kemudian setelah itu yang sedikit susah, kemudian selain itu juga, ya ini poin penting dari tarbiyah adalah sisi imaniyah dan ruhiyah. Apa itu? Ya, diantaranya adalah menjaga sholat kita, sholat sunnah kita, ibadah sunnah itu kan biasanya dikontrol sama murabbi. Dan inilah pentingnya untuk menjaga ibadah sunat. Dan diantara perkara lain, ya ini penting sekali ya, sangat berbeda orang pintar yang banyak ibadah sunnahnya dan orang pintar yang jarang ibadah sunnahnya. Ya, ini berbeda sekali. Orang pintar yang banyak ibadah sunnahnya itu rendah diri. Tapi orang pintar yang sedikit ibadah sunnahnya lebih kepada angkuh dan sombong. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada sisi imaniyah, ruhiyah yang tidak tersentuh. Wah, kalau kita berbicara masalah belajar di kampus, wah ini kita dapatkan banyak ini. Ya, cuma mau belajar saja menghafal tapi tidak mau dengan ibadah-ibadah sunnahnya, ini bahaya. Akan jadi fitnah. Akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ke depan. Ya, bayangkan kalau dia menjelaskan tentang sebuah ibadah kemudian dia tidak melaksanakannya, kan bahaya. Nah, di tarbiyah itu dibentuk agar seorang itu pelan-pelan menjaga ibadah-ibadah sunnah. Ya, pelan-pelan menjaga ibadah sunnah. Ya, Masya Allah sudah hampir 5 menit lagi. Ini barangkali waktu dan materi yang kami berikan. Ya, kan terus terang masih ada acara keluarga di rumah juga. Ya, yang dari tadi juga sudah berlangsung. Dan setiap kali pulang ke Senjai pasti selalu bersamaan acara keluarga dan acara ikhwah. Tapi bagaimanapun saya harus menggabungkan karena ikhwah adalah bagian dari saya dan keluarga juga adalah bagian dari saya. Ya, tapi itu dia sesuatu yang membuat saya jadi sehat kembali sedikit. Ya, ketika bertemu dengan ikhwah itu kita langsung ya segar kembali. Bertemu dengan akhwat dan akhwat ketemu itu dengan ucapan salam, menanyakan kabar, memberikan semangat, itu semangat sunnah iman yang tidak didapatkan itu di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang sama. Jadi singkat cerita, singkat akhirul kalam pada pertemuan kali ini, bahwa tarbiyah ini penting untuk menjadikan kita sebagai orang yang belajar dengan alami. Tidak karbitan yang kemudian lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, kenapa karbitan? Ya, banyak orang yang belajar kemudian langsung ingin langsung mengajar. Ya, langsung mengajar. Baru mendengarkan taklim langsung ingin mengajar. Ya, saya dapatkan kasus seperti ini. Ada orang yang baru kita ajarkan tapi dia tidak sabar dengan marhala dia, akhirnya dia langsung mau pindah dan kemudian dia di tengah jalan ya berpindah dan mundur dari dakwah. Kenapa? Tidak mau mengikuti cara yang ilmiah, cara yang alami. Cara alami itulah yang paling baik. Secara manusiawi, dan Nabi SAW di antara sisi tarbiyah beliau kepada sahabatnya,
di antara bentuk tarbiyah Nabi kepada sahabatnya adalah hidup dengan kesedihan dan hidup dengan kebahagiaan sahabatnya. Murabbi itu pasti tahu seluruh kondisi mutarabbinya. Kalau ada yang sakit, itu akan ditanya kabarnya, dikunjungi kalau bisa. Nabi SAW mentarbiyah umatnya dengan seperti itu, memberikan perhatian yang lebih kepada sahabatnya. Sahabat misalnya, ada sahabat yang perempuan sebagai tukang bersih masjid. Ya, imra'atun sauda, ya perempuan yang hitam disebutkan di dalam hadis itu, yang pekerjaannya adalah membersihkan masjid. Itu Nabi SAW ketika meninggal, Nabi SAW menyolatinya. Ya, akhbiruni, ya, beritahu saya di mana kuburnya, saya solati di situ. Artinya perhatian Nabi SAW kepada sahabatnya itu betul-betul terasa. Ketika sahabat ada yang sakit, ada yang memiliki utang, Nabi membantu. Itulah tarbiyah. Betul-betul menjadikan hidup itu satu paket dengan orang yang kita hidup bersama dia. Tidak sekedar diajar ilmu saja, tapi kalau dia sakit kita tidak mau pusing. Ya, inilah ya tabe. Ini poin terakhir kali sebelum ini. Ya, sudah ini. Beberapa teman-teman di Madinah itu ikut sama kita, bertarbiyah dengan kita, padahal sebelumnya tidak bertarbiyah dengan kita. Ikut bersama kita tarbiyah karena mereka merasa diperhatikan. Bayangkan, orang sakit, teman-teman sepesantrennya tidak ada yang datang, tapi tiba-tiba kita yang datang, memberikan dia makanan, minuman, apa yang dibutuhkan kita berikan. Dia kadang menangis. Subhanallah. Perhatian kita bimbing. Ini penting ya, karena ini sudah terbukti. Ada salah seorang, barangkali sempat saya cerita dulu, tapi nggak apa-apa saya ulang. Ada salah seorang santri yang mahasiswa juga di salah satu pondok yang mungkin ya mentahzir kita barangkali, ya mentahzir kita. Dia di sana itu kuliah juga, tapi suatu ketika kita memberikan perhatian kepada dia. Karena sepertinya agak dijauh dari teman-temannya, saya tidak tahu apakah masalah apa gitu, dijauh dari teman-temannya, dan kita berikan perhatian kepada dia dan kepada istrinya. Ya, karena istri saya juga di sana sebagai pengurus DPLN untuk MW DPLN Madinah dan pernah menjadi pengurus ketua di DPLN Saudi Arabia. Itu kita berikan perhatian kepada suaminya dan kepada istrinya. Nah, setelah dia mau balik, saya ketemu dia di kantor pengurusan tiket pulang. Nah, ketika bertemu di tangga turun, saya komen kepada dia, "Akhi, antum lagi ngurus apa di sini?" Bilang, "Saya ini Ustaz mau ngurus tiket pulang." "Oke, kapan pulangnya?" "Sebentar, Ustaz." "Sebentar sore?" "Iya." Saya ketemunya jam 10 pagi. Belum ada. Saya tahu ini orang banyak temannya di sana. Ada ratusan temannya di sana dari pondoknya. Iya, saya tahu, saya tanya, ada dan teman-temannya juga banyak, ya banyak lah. Ada yang sudah bersedia mengantar ke bandara? Belum. Oke, kalau begitu saya siap mengantar ke bandara sebentar. Tunggu di depan rumah. Nah, setelah itu, sorenya itu saya bawa mobil ke depan rumah, bawa mobil besar, karena barangnya kan orang final exit pasti banyak barangnya. Saya parkir depan rumah. Ternyata depan rumahnya, Masya Allah, teman-teman dari pondoknya semua datang. Banyak, tidak semua, tapi banyak yang datang. Kemudian membantu untuk mengangkat barang-barangnya ke mobil. Setelah itu, tidak ada yang ikut di kendaraan untuk cuma itu saja teman tadi yang pergi. Lucunya, setelah sampai di bandara, teman tadi ini, teman yang dari salah satu pondok, ya satu pondok ini, ketika di bandara, karena saya pribadi sering mengantar teman-teman yang takharruj, teman-teman yang tamat, itu saya sering mengantar mereka ke bandara. Siapapun dia, saya tidak pandang bulu, mau bersama kita, mau bersama, saya tidak mau pusing masalah itu. Kenapa? Karena kita di tarbiyah tidak dididik untuk menjadi orang-orang taksub. Jadi teman tadi ini ketika di bandara sudah check-in barang, masukkan, kemudian boarding pass sudah jadi, langsung dia memanggil saya di belakang, salah satu tiang di Bandara Madinah. Saya kaget. Ya, kemudian
Disitulah dia menumpahkan unek-uneknya yang selama ini dia sembunyikan. Ketika selesai print boarding pass-nya itu dan menunggu untuk masuk ke ruang tunggu, dia bercerita, Ustadz, ini dari pondok, beliau ini pondok yang sering mentahdir kita ini. Ya, cuma karena kita berikan perhatian kepada dia merasa diberikan. Karena tarbiyah itu apa? Perhatian. Tolong para murabbi dan murabbiyah, satu kata kunci dari tarbiyah itu apa? Adanya perhatian kita kepada orang yang kita bina. Kalau dia sakit, bagaimana kita mengunjungi? Kalau dia punya kesusahan, bagaimana kita memudahkan? Kalau dia punya hal yang dibutuhkan, bagaimana kita memberikan hal yang dia inginkan? Itulah tarbiyah. Membuat manusia betul-betul manusia yang seutuhnya. Ya. Jadi saya tanya, terus Ustadz, saya ingin menumpahkan unek-unek saya. Ya, silahkan. Saya siap menerima. Sambil kita duduk di kemudian, iya silakan akhi, cerita sepuasnya antum. Saya mendengarkan antum sekarang sebelum antum pulang. Dan Ustadz, saya selama ini betul-betul merasakan bahwa anak-anak wahda itu, ya ini bahasanya ya. Ya, saya betul-betul merasakan anak-anak Makassar atau anak-anak wahda lah ya, mungkin begitu bahasanya. Itu tidak seperti yang saya sangka. Dan tidak seperti yang saya dengar dari para ustadz saya. Ternyata karena memang ketika dia sakit, itu tim kita dari DPD dan juga MW itu langsung turun semua membantu. Jadi betul-betul dia merasa diperhatikan. Artinya dia merasa kita bagian dari dia. Dan ketika kita meminta loyalitas, maka dia akan mengatakan saya kepada kalian. Ini kenapa? Karena perhatian, itulah tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Mengayomi, menjaga, mendidik, dan itulah maknanya. Itulah makna Rabbul Alamin. Rabb, tarbiyah itu. Yang menjaga, memberi rezeki, memberikan segala hal yang membuat kehidupan itu jadi baik. Nah, jadi kenapa sekarang? Ya, saya sekarang baru sadar bahwa ternyata yang memberikan perhatian kepada saya adalah anak-anak dari wahda. Ketika saya membutuhkan, anak-anak wahda yang langsung maju. Ketika saya ingin sesuatu, itu anak-anak wahda langsung maju. Ya, saya punya teman banyak di sini. Tapi ada yang saya dengar dari teman-teman saya itu, apa yang dia dengar? Bahwa anak-anak wahda itu jangan dekat-dekat dengan dia. Itu kata seniornya. Jangan dekat-dekat dengan dia. Karena syubhatnya anak-anak wahda itu bisa pindah lewat makanan. Saya bilang luar biasa ini. Syubhat tingkat tinggi ini. Iya. Dia cerita begitu. Saya pikir ini perkataan di negeri antah berantah. Iya. Saya tidak berpikir ini perkataan muncul dari orang yang kuliah. Saya tidak berpikir yang muncul dari orang yang kuliah sampai S2, S3. Saya tidak berpikir seperti itu. Dia bilang jangan dekat-dekat dengan anak wahda. Kenapa? Syubhatnya itu bisa pindah lewat makanannya. Makanya jangan dekat-dekat dengan dia. Subhanallah. Saya berpikir ya Allah. Ya, Allah memberikan kita akal sehat dan dengan akal sehat itu kita bisa menimbang yang baik dan yang salah. Ya, akhirnya apa dia bilang? Ya, alhamdulillah Ustaz, saya baru sadar ya, ternyata apa yang terjadi selama ini ya sering disinggung masalah kesesatan manhaj tarbiyah, kesesatan dan seterusnya. Ternyata apa yang saya dapatkan itu tidak seperti saya rasakan. Istilahnya tidak sama tuh orang yang mendengar dan orang yang melihat langsung. Ya, tidak sama orang yang mendengar dan orang yang melihat langsung. Ini orang mahasiswa, dia melihat langsung, tidak mendengar. Dia mencoba untuk membuktikan apa yang menjadi perkataan selama ini. Akhirnya dia menangis. Dia menangis dan dia mengatakan bahwa ternyata saya salah kaprah. Apa yang terjadi selama ini hanyalah kesalahan yang terlalu dibesar-besarkan dan tidak pernah dikomunikasikan untuk bisa didamaikan. Dan saya, kata teman itu, setelah menangis terseduh-seduh, dia mengatakan, ya, Masya Allah, saya terbuka dengan pemikirannya anak wahda. Ya, saya terbuka dan saya merasa nyaman, ya, merasa mulai dewasa dalam bergaul, dewasa dalam bermanhaj, dewasa dalam kehidupan. Itu karena saya biasa dengan teman-teman dari ya sudah lewat nih. Ya, subhanallah. Subhanallah.
yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Banyak sebenarnya yang kita mau sampaikan, tetapi inilah ya, potongan-potongan cerita yang ingin kami bagikan kepada teman-teman ikhwan dan akhwat semuanya. Dan sekali lagi kami mengaturkan penghargaan yang luar biasa kepada akhwat-akhwat kita dan juga tidak lupa kepada ikhwah-ikhwah kita. Ya, tapi kepada akhwat tentu memiliki spesifikasi karena ya banyak hal yang menjadi kesibukan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada akhwat kita dan ikhwah kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu